Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Katika Yuandari dengan NPM 2175308. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir rancang bangun jaringan komputer. Saya dari jurusan Manajemen Informatika kelas 4A. Nah, baiklah di sini ada desain topologi yang terdapat ini terdapat yang akan kami kerjakan ini di mana ini saya akan mengkonfigurasikan dari 3 router dan juga 2 server yang dimana terdapat RISP Telkom, kemudian Telkom ini dan Telkom 2, lalu server Telkom 1 dan juga server Telkom 2. Nah, langsung saja kita simulasikan pada paket tracernya. Ini kita buka paket tracer terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu Cisco paket tracernya. Nah, pada kali ini kita menggunakan ini sebelum masuk ke paket tracer kita disuruh login terlebih dahulu. Ini kita login dulu, teman-teman masukkan email yang didaftarkan di NetaChat, lalu masukkan password. Kita tunggu aja. Nah, ini kita akan menggunakan router 2911 3. Kita 2911-nya kita pakai router ini 3 ya. Kita atur dulu. Nah, dan juga dua server. Ini salah ini. Kita delete dulu. Nah, kita delete, kita pakai server ini. Kita atur-atur dulu jaraknya. Nah, ini kita sudah ada 3 router dan juga 2 server. Nah, agar lebih mudah kita mengetahui perangkat ini, kita akan mengubah nama perangkatnya secara manual, yaitu pertama router RISP Telkom, lalu yang kedua ini router Telkom 1, dan yang ini router Telkom 2. Nah, ini server Telkom 1
Dan terakhir, server Telkom 2. Nah, ini sudah kita kasih nama supaya lebih mempermudah mengetahui nama-namanya setiap perangkat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan di setiap perangkat-perangkat ini menggunakan kabel crossover. Kita langsung saja ke connection di sini, lalu kita pilih kabel crossover yang keempat, copper crossover. Ini kita pilih gigabit Ethernet 0/0. Lalu ini kita ke gigabit Ethernet 0/0 juga kita pilih. Jadi dari RISP Telkom ke router Telkom 1 pakai gigabit Ethernet 0/0. Lalu lanjutnya ini copper crossover. Router Telkom 1 kita pilih gigabit Ethernet 0/1. Lalu ke router Telkom 2 kita pilih gigabit Ethernet 0/0 di sini ya. Nah, dari router Telkom 1 kita gunakan gigabit Ethernet 0/2, lalu ke server Telkom 1 kita gunakan fast Ethernet 0. Nah, dan yang terakhir router Telkom 2 kita pilih gigabit Ethernet 0/1 ke perangkat server Telkom 2 menggunakan fast Ethernet 0. Nah, lalu dari router ESP Telkom ke router Telkom 1 ini menggunakan kita gunakan nodes supaya lebih mudah. Ini kita ketik 10.10.0/24. Nah, lalu dari router Telkom 1 ke server Telkom 1 ini kita tulis 10.100.30.0/24. Satu router Telkom 1 ke router Telkom 2 gunakan IP 10.100.20.0/24. Dan yang terakhir dari router Telkom 2 ke server Telkom 2 gunakan IP 10.100.40.0/24. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang tadi di sini. Ini jangan lupa kita tulis juga gigabit Ethernetnya, gigabit Ethernet 0/0 sini. Lalu di sini juga gigabit 0/0. Lalu di sini gigabit 0/2. Lalu selanjutnya di sini fast Ethernet 0. Nah, di bawah ini gigabit Ethernet 0/1.
Di sini gigabit Ethernet 0/0. Lalu ini fast Ethernet 0. Lalu di sini gigabit Ethernet 0/1. Nah, ini menurut saya sudah. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan di setiap perangkatnya. Nah, yang pertama kita di sini akan mengkonfigurasikan pada perangkat router ISP Telkom, kita klik. Kemudian ke CLI. Lalu ini kita ketik no aja. Kita masukkan enable yang pertama. Lalu kita ketikkan configure terminal. Lalu kita ketikkan hostname di sini router ISP Telkom. Nah, selanjutnya kita masukkan interface gigabit Ethernet 0/0 di sini. Lalu kita IP address-nya kita ketik di sini IP address 10.1.10.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Kita ketikkan no shutdown di sini. Kita ketikkan exit. Lalu kita lanjut ke router Telkom 1 di sini. Kita klik. Kita ke CLI. Ini kita ketik no. Nah, seperti biasa kita ketikkan enable configure terminal. Lalu ketikkan hostname rtelkom router Telkom 1. Enter. Lalu kita ketikkan interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu masukkan IP address-nya 10.1.10.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di sini kita enter. Titik 10.2. Ini lalu kita enter. Kita ketikkan no shutdown. Lalu kita masukkan interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu IP address-nya 10.1.20.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Kita ketikkan no shutdown. Masukkan interface gigabit 0/2. Masukkan IP address 10.100.30.1 lalu 255.255.255.0. Enter. Lalu no shutdown kita ketikkan di sini. Nah, lalu sudah. Ini terlihat di sini sudah jalan ya. Sudah saling terhubung router Telkom ke router Telkom 1. Ini sudah hijau karena sudah terhubung. Lalu ini kita lanjut selanjutnya ke router Telkom 2. Kita klik. Kita ke CLI, kita ketik no seperti biasa. Lalu kita ketik enable configure terminal seperti biasa. Lalu ketikkan hostname router Telkom 2 ya, seperti di atas. Lalu interface gigabit Ethernet 0/0. Ini kita lanjut ke IP address 10.100.20.
255.255.255.0 di sini, enter. Lalu kita ketikkan seperti biasa no shutdown di sini. Lalu ketikkan interface lagi gigabit 0/1, lalu enter, lalu kita ketikkan IP address-nya 10.100.40.1 255.255.255.0 di sini. Lalu ketikkan no shutdown, lalu kita ketikkan exit. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikannya dari perangkat router ISP Telkom ke perangkat router Telkom 1, lalu router Telkom 2 sudah. Jadi selanjutnya kita ke server Telkom 1. Kita ke desktop di sini. Lalu kita klik IP configuration. Nah, pada IP address-nya kita isi di sini 10.100.30.10. Subnetmask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya di sini 10.100.30.1. Nah, pastikan sama 10, 100, 30, 10. Nah, ini bawahnya udah biarin aja. Lalu selanjutnya kita ke server Telkom 2. Server Telkom 2 di sini kita ke desktop. IP configuration. Nah, IP address-nya kita isi 10.100.30.10. Subnet mask-nya 255.255.0. Lalu default gateway-nya 10.100.30.1. Nah, bawahnya ini biarin aja. Nah, lalu kita akan uji tes ping dari server Telkom 1 dengan router Telkom 1 yaitu 10.100.40.0/1. Nah, kita bakal tes ping. di sini di server Telkom 1. Kita klik comment prompt di sini buat tes ping. Lalu kita ketik ping 10.100.40.1. Nah, lalu ini udah. Lalu ini kita ke router ISP Telkom di sini. Kita klik. Kita tes ping lagi. Ping 10.100.10.1. Kita tunggu aja. Request timeout. Ini terlihat masih unreachable sama request timeout. Nah,
Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi IP routernya agar saling terhubung dengan perangkat lainnya, kita akan melakukan konfigurasi IP route. Yang pertama ini kita router ISP Telkomnya, kita klik. Ini kita bakal konfigurasi IP routernya. Ini kita klik IP route 10.100.255.255.255.0. Nah, default gateway-nya 10.100.10.2, enter. Lalu IP route lagi kita ketik di sini 10.100.30.0, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 10.100.10.2, lalu ini kita enter. Lalu kita ketikkan IP route lagi 10.100.20.0, lalu 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 10.100.10.2. Lalu kita ketik lagi IP route 10.100.40.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 10.100.10.2 seperti biasa. Wiper typo. Kita ketik ulang 10.100.40.10. Lalu subnet mask 255.255.255.0, lalu 10.100.10.2, enter. Lalu ini kita ketik exit di sini. Lalu kita konfigurasi IP route-nya di router Telkom 1. Nah, kita klik router Telkom 1. Kita exit terlebih dahulu di sini, lalu masukkan IP route 10.100.10.0, subnet mask 255.255.255.0, lalu 10.100.10.1. Ini kita enter. Dan ini selanjutnya kita masukkan lagi IP route 10.100.20.0, 10.100.20.2. Lanjut lagi IP route 10.100.40.0, subnet mask 255.255.255.0, 10.100.20.2. Lalu exit di sini. Exit. Lalu kita ke konfigurasi IP route-nya pada router Telkom 2 di sini. Ini kita langsung aja ketik IP route 10.100.20.255.255.0, default gateway 10.100.20.1, lalu IP route-nya lagi 10.100.30.0, lalu default gateway-nya 10.100.10.100.20.1, enter. Lalu IP route-nya 10.100.10.0,
batas masnya 255.255.255.0 ini titik 20.1. Lalu kita exit di sini. Nah, habis kita mengonfigurasikan routernya, selanjutnya kita akan uji ping terlebih dahulu dari server Telkom 1. Kita bakal uji ping di server Telkom 1 dengan menggunakan IP router ISP Telkom dengan IP router ISP Telkom. Ping 10.100.1 10.1. Nah, ini sudah jalan, tidak unreachable kayak di atas. Ini sudah berhasil di server Telkom 1. Lalu kita lanjut ke server Telkom 2. Oh iya, ini kita tes ke server Telkom 1 dulu menggunakan IP server Telkom 2 ya di sini. Ini belum. Kita ketik lagi ping 10.100.20.2. Kita tunggu. Nah, ini sudah bisa. Ini sudah berhasil karena sudah jalan reply from. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai menguji testing pada IP 10.100.10.1 dan juga IP address 10.100.20.2. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan seperti ini. Saya Putri Katika Iwan dari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.